semuanya, selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Laurentia Mawar Buana Ika Ardianti, dan saya mengajar di SD Gunung Mulyo di Sedayu, Bantul, DI, Yogyakarta. Nah, dalam video pembelajaran ini, kita akan bersama-sama belajar tentang simbiosis yang ada di materi kelas 5, tema 8. Apa saja yang kita pelajari kali ini? Yang pertama yaitu pengertian simbiosis. Yang kedua, jenis-jenis simbiosis. Dan yang ketiga, tentu saja kita akan membahas atau mengerjakan bersama-sama latihan soal yang berkaitan dengan simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan antar makhluk hidup. Nah, hubungan di sini terjadi karena 3 alasan. Yang pertama, kebutuhan bahan makanan, yang kedua kebutuhan tempat tinggal, dan alasan terakhir yaitu kebutuhan perlindungan. Nah, apa saja jenis-jenis simbiosis? Ada 3 jenis simbiosis yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran ini. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Definisi dari simbiosis mutualisme adalah hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang berbeda dan saling menguntungkan. Lihat 2 gambar di sini. Ada 2 makhluk hidup dan keduanya bahagia. Yang satunya senyum plus, yang kedua juga senyum plus. Jadi saling menguntungkan. Satu untung, yang lainnya juga untung. Ada banyak sekali contoh simbiosis mutualisme yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Contohnya yang pertama, yaitu hubungan kerbau dan burung jalak. Kerbau diuntungkan karena hilangnya kutu yang ada pada tubuhnya. Dan burung jalak beruntung juga karena mendapatkan makanan berupa kutu. Contoh berikutnya yaitu hubungan antara ikan badut dan anemon laut. Dalam hubungan ini, anemon laut memberikan perlindungan kepada ikan badut dari serangan predator, sedangkan ikan badut memakan parasit berbahaya pada anemon laut sehingga bersih dari kotoran. Dan contoh yang ketiga yang sering kita lihat mungkin di kebun sekitar kita atau di taman, ya, hubungan antara kupu-kupu dengan bunga. Dalam hubungan ini, kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga dan bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Dari 3 contoh ini sangat terlihat bahwa hubungan mereka saling menguntungkan, tidak ada yang merugi. Simbiosis yang kedua yang akan kita bahas yaitu simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Definisi dari simbiosis komensalisme adalah hubungan antara 2 makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan, sedangkan yang lainnya tidak untung dan juga tidak rugi. Ingat ya, yang satu untung, yang satu tidak untung dan tidak rugi. Lihat gambar di sini. Hubungan mereka sama-sama baik, ya. Yang satu untung dan yang lainnya tidak untung tidak rugi. Kasih contohnya. Lihat, di sini ada pohon mangga, ya. Apakah anak-anak pernah melihat pohon mangga, tapi ada pohon anggreknya? Ya. 2 makhluk hidup ini memiliki hubungan simbiosis komensalisme. Kenapa? Karena bunga anggrek mendapat keuntungan dengan makan sisa-sisa kotoran kayu, sementara itu pohon mangga yang di sini kita sebut sebagai pohon inang tidak mendapatkan keuntungan dan tidak dirugikan. Ya, anggrek untung, tapi pohon mangga sebagai pohon inang tidak untung dan tidak rugi. Contoh lain yang menunjukkan simbiosis komensalisme adalah hubungan antara ikan remora dan ikan hiu. Kenapa komensalisme?
Karena ikan remora yang kecil-kecil ini dapat berlindung dari predator sehingga leluasa dalam mencari makanan dan mendapat sisa makanan dari ikan hiu. Dan apa yang terjadi dengan ikan hiu? Nah, di sini ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian dengan hadirnya ikan remora tersebut. Oke, demikian dua contoh yang menunjukkan simbiosis komensalisme. Dan sekarang kita beralih ke simbiosis yang ketiga, yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup, di mana yang satu diuntungkan, sedangkan yang lainnya dirugikan. Ya, ingat-ingat, yang satu untung, yang satunya dirugikan. Lihat gambar di sini. Yang satu bahagia, tampak bahagia, dan yang satunya terlihat sedih atau terlihat murung karena bersedih. Yang satu menunjukkan menunjukkan positif, yang satunya negatif. Jadi yang satu untung, satunya rugi. Itulah simbiosis parasitisme. Apa saja contohnya yang terjadi di lingkungan sekitar kita? Contoh yang pertama yaitu hubungan antara tumbuhan inang dengan benalu. Anak-anak mungkin pernah melihat sebuah pohon besar dan di dahannya ada pohon lain atau tanaman lain. Nah, mungkin itu tanaman benalu seperti yang ada di contoh ini. Nah, hubungan antara benalu dan pohon inangnya adalah hubungan parasitisme. Kenapa? Karena di sini ada yang satu untung dan yang lainnya rugi. Yang untung di sini yaitu benalu. Benalu diuntungkan dengan menyerap sari makanan dari tumbuhan inangnya. Sedangkan tumbuhan yang ditumpangi dirugikan karena sari makanannya diambil atau dihisap atau dimakan oleh benalu. Contoh lainnya adalah yang sering kita alami terutama pada malam hari, ya. Hubungan kita sebagai manusia dan nyamuk. Nah, nyamuk tentu saja diuntungkan karena mendapat makanan dengan menghisap darah manusia. Bahkan ada beberapa jenis nyamuk yang menyebarkan penyakit bagi manusia. Contohnya apa yuk? Ya, contohnya salah satunya adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, manusia atau kita dirugikan karena darah kita dihisap. Dan jika nyamuk itu berbahaya, kita akan terkena penyakit, yaitu penyakit demam berdarah. Nah, sangat merugikan kan? Terlihat sekali, yang satu untung, yang satu rugi. Ya, inilah contoh-contoh simbiosis parasitisme. Nah, sudah tiga jenis simbiosis yang kita bahas. Apakah anak-anak masih ingat apa saja jenis-jenis simbiosis? Yuk kita ulang bersama-sama. Simbiosis pertama yang kita bahas tadi yaitu simbiosis mutualisme. Masih ingat kan apa itu simbiosis mutualisme? Ya, simbiosis mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Simbiosis kedua adalah simbiosis komensalisme, yaitu hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lainnya tidak dirugikan. Dan jenis simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme, yaitu hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Ya, setelah kita mengenal jenis-jenis simbiosis, yuk kita latihan bersama-sama untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan simbiosis. Di sini Bu Mawar sudah menyediakan satu soal dan Bu Mawar ambil dari USBN 2018. Kita baca bersama-sama ya. Tumbuhan paku yang menempel pada pohon kelapa membentuk simbiosis. Hal ini terjadi karena apa anak-anak? Ya, apakah
karena tumbuhan paku mendapatkan tempat hidup sedangkan pohon kelapa tidak diuntungkan atau dirugikan? Atau B, pohon kelapa mengambil zat hara dari tumbuhan paku sedangkan tumbuhan paku mendapatkan tempat hidup? Atau C, pohon kelapa memperoleh cadangan air dari tumbuhan paku, sedangkan tumbuhan paku tidak diuntungkan atau dirugikan. Atau opsi yang D, tumbuhan paku menyerap zat hara dari pohon kelapa, sedangkan pohon kelapa dirugikan. Yuk anak-anak, coba jawab pertanyaan ini dengan mengisi kolom komentar yang ada di bawah. Scroll down. Tulis jawabanmu, apakah A, B, C, atau D? Sudah ditulis jawabannya? Kalau sudah, mari kita bahas bersama-sama. Di sini ada dua makhluk hidup, yang pertama yaitu tumbuhan paku, yang kedua pohon kelapa. Nah, kunci dari sini yaitu pohon inang, pohon kelapa karena di sini sebagai pohon inang. Apakah pohon inang rugi atau tidak ketika ditempeli oleh tumbuhan paku? Rugi atau tidak? Ya, betul, jawabannya tidak rugi. Nah, tetapi tumbuhan paku di sini untung. Jadi, hubungannya yaitu tumbuhan paku mendapatkan tempat hidup, sedangkan pohon kelapa tidak diuntungkan atau dirugikan. Jadi simbiosis apa anak-anak? Kalau yang satu untung, yang satu tidak untung, tidak rugi? Ya, betul. Namanya simbiosis komensalisme. Ya. Apakah anak-anak sudah paham tentang simbiosis dan jenis-jenisnya? Sudah ya? Oke, baik. Nah, betul jawabannya yaitu yang A, ya, jawabannya yang A. Tumbuhan paku mendapatkan tempat hidup, sedangkan pohon kelapa tidak diuntungkan atau dirugikan. Nah, apakah ada pertanyaan yang berkaitan tentang simbiosis dan jenis-jenisnya? Tidak ada? Yakin? Ya. Oke. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini tentang simbiosis dan jenis-jenisnya. Terima kasih sudah memperhatikan paparan materi dengan seksama dan semoga apa yang kita pelajari di video pembelajaran ini memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik like atau berikan komentar di bawah dan subscribe YouTube channel saya. Bersama-sama kita menjadi generasi hebat. Selamat belajar. Bye-bye.